Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Bapak mau absen dulu ya, satu-satu ya. Hadir Pak. Aan. Hadir Pak. Musawir. Hadir Pak, hadir. Igit. Hadir Pak. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Hari ini ada yang tidak masuk nggak ya? Jaja nggak masuk. Agus nggak masuk Pak. Izin. Agus nggak masuk kemana? Tidur Pak. Oh tidur, tidur di musola ya? Kesiangan Oke. Pak. Ya, oke. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang sebelum belajar, mari kita berdoa dulu, dipimpin sama Igit pimpin dulu. Ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dolin amin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, hari ini pelajaran kita tentang hakikat sholat dan zikir. Nanti tolong dinyalakan dulu infokusnya, Mak Igit, biar nanti Siap, Bapak buka PPT-nya untuk dilihat. Udah Pak, udah dipasang. Mau balik lagi Pak. Iya, sebentar dulu. Bismillah dulu Pak. Pak. Ya, sebentar. Ini ada gangguan sebentar. Nah, ini Bapak buka untuk kalian. Sudah kebuka belum di situ? Sudah kelihatan Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah kelihatan. Materinya ya tentang, kelihatan nggak? Ya, Kelihatan, kelihatan Pak. orang duduk Pak, orang duduk. Lagi tahlilan tak gimana itu? Yang dulu. Ya, Bapak buka dulu tentang hakikat sholat. Kenapa sih kita harus belajar tentang sholat? Nah, ini harus diketahui dulu sama adik-adik semuanya nih, biar kita paham sholat itu apa dan manfaatnya apa. Kelihatan ya? Bentar, Bapak ini kan dulu biar jelas. Nah, biar ini kelihatan besar ya. Kelihatan besar. Kelihatan tidak? Kelihatan Pak. Nah, ini Kelihatan. hakikat sholat. Tujuan, nah sebelum kita Bapak ke materi, kita tahu dulu tujuan daripada pembelajaran. Jadi biar tahu belajar hakikat sholat tuh untuk apa saja. Nah ini diperhatikan, tolong Igit, biar bisa menjelaskan hakikat sholat dan zikir. Tujuannya nih, yang kedua, menciptakan karya berupa kata-kata hikmah yang mengandung isi sholat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengeran ya? Mungkar itu nggak berjalan Pak gambar. Ya. Nggak berjalan apa? Gambarnya Pak, gambarnya. Bentar. Tuh. Nah, itu untuk apa namanya? Lanjut. Untuk berbuat hakikat sholat dan zikir. Kemudian nggak berubah ya. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu tadi kita sudah mengetahui tentang hakikat, maka kita harus baru kita masuk kepada topik nih, pembahasan hari ini apa?
Yang pertama tentang pengertian dan dalil perintah sholat. Yang kedua, topik bahasanya ketentuan pelaksanaan sholat. Yang ketiga, waktu sholat fardu dan jumlah rakaat. Yang keempat, tata cara pelaksanaan sholat. Yang kelima, pengertian zikir. Dan terakhir, bacaan daripada zikir. Tapi sebelum masuk ke materi, Bapak pengen nanya dulu nih. Satu sama Igit. Igit, dengar Igit? Nah, Ya dengar Pak, gimana Pak? Bapak mau nanya, apa yang kamu ketahui tentang sholat? Ayo. Sholat ibadah yang dikasihkan oleh Allah melalui perintah Isra dan Miraj Pak. Nah, itu sholat, bagus. Musawir punya pendapat lain nggak? Ya, apa yang kamu tahu tentang sholat? Ya Pak, sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam Pak. Bagus. Aan, apa sholat yang kamu ketahui tentang sholat? Sholat itu sama kayak berdoa, Pak. Oke, semuanya bagus semua, semuanya benar. Yang disampaikan oleh Aan itu berarti secara bahasa nantinya kita akan paham. Yang kedua, Musawir dulu nih. Kamu tahu nggak bagaimana tata cara pelaksanaan sholat? Tahu Pak. Nah, gimana coba, ayo. Dari Allahu Akbar sampai salam Pak. Sampai salam. Ya. Kalau Aan gimana Aan? Tahu belum? Ya, sholat itu bisa dilakukan berdiri, Pak, kalau mampu. Kalau nggak bisa, boleh sambil duduk, Pak. Betul. Kalau nggak bisa juga, boleh sambil berbaring, Pak. Betul. Igit gimana Igit? Udah tahu belum bagaimana tata cara pelaksanaan sholat, Igit? Udah tahu Pak, tadi lihat dari gambar. Bisa kita berdiri, bisa kalau nggak bisa pakai mata perem, tapi niatnya kita sholat Pak, seperti itu. Bagus. Itu ya tentang pelaksanaan, tata cara pelaksanaan sholat. Kemudian Bapak tanya lagi, kapan saja waktu sholat dilaksanakan? Musawir, ayo jawab. Tahu nggak kamu? Tahu Pak. Sholat. Apa? Yaitu ketika ada orang meninggal. Ketika Itu sholat ketika siang hari, ketika sudah terbenamnya matahari, itu sholat lagi Pak. Bagus. Igit, gimana Igit? Kapan waktunya sholat dilakukan? Sholat itu ada 5 Pak. Yang pertama sholat subuh dari 2 rakaat ya Pak. Terus sholat zuhur ya 4 rakaat ya Pak. Betul. Terus sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Betul. Jadinya 5. Tapi ada juga Pak, sholat sunnah juga masuk ya Pak, sholat itu juga. Betul. Nah, nanti kita bahasanya sholat yang wajib atau sunnah, kita nanti materi ya. Ya, kemudian selanjutnya nih Aan kamu tahu nggak tentang zikir? Zikir. Setahu saya zikir itu, Pak, mengingat Allah, Pak. Mengingat Allah. Kalau Musawir tahu nggak zikir? Tahu Pak. Ya, apa? Biasanya dilakukan setelah sholat Pak. Oke. Singgi, Igit, tahu nggak kamu tentang zikir? Tahu Pak, jadi zikir itu kayak membaca tasbih, takbir, tahlil, hamdalah ya Pak, betul nggak Pak? Betul, bagus semua. Udah pada tahu semua ya. Nah, sekarang Bapak mau masuk ke materi sekarang, yaitu pertama tentang pengertian dan dalil perintah sholat. Nah, pengertian dan dalil perintah sholat ini yang pertama adalah secara bahasa dulu. Sholat secara bahasa adalah berdoa. Kemudian secara istilah
sholat itu apa? Perbuatan yang dilakukan dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Perintah sholat itu ada di Al-Quran ayat 103 surat An-Nisa yang berbunyi fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Itu adalah perintah sholat. Yang kedua, ketentuan pelaksanaan sholat bagaimana? Ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sahnya sholat, ada rukunnya sholat, ada juga sunnah sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Itu ketentuan-ketentuan yang adik-adik perlu diketahui. Misalkan syarat wajib sholat itu apa? Yaitu beragama Islam. Kemudian berakal. Berarti kalau orang non-Islam menurut Musawir wajib sholat tidak? Bukan orang Islam, orang Kristen, Pak. Iya, wajib sholat tidak. Orang Kristen enggak, Pak. Tidak wajib untuk sholat. Kemudian ada lagi berakal. Kalau orang gila, kira-kira wajib sholat nggak, Aan? Tidak, Pak. Tidak, betul. Nah, kemudian berusia sudah mencapai balik. Kalau anak kecil sudah wajib sholat belum, Igit? Tidak, Pak. Igit? Tapi kalau misalkan mau mencoba mah nggak apa-apa, Pak. Sebagai Yang belum belajar pasti. ya. Ya. Nah, kemudian waktu sholat fardu dan jumlah rakaatnya berapa? Nah, untuk sholat subuh 2 rakaat. Untuk zuhur berjumlah berapa? 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Sholat maghrib berapa ya? 3. Sholat isya berapa? 4. Itu waktu sholat fardu yang wajib kita laksanakan tiap hari. Nah, sekarang tata cara pelaksanaan sholat. Nah, sebelum kepada tata cara pelaksanaan sholat, Bapak mau memutarkan video dulu buat kalian. Bentar ya, Bapak buatkan video dulu buat kalian biar bisa dilihat. Yaitu nih, Bapak sudah buat video di layar. Fokusnya kelihatan nggak? Masih gelap, Pak. Nah, ini Bapak masih gelap. Oke. Nah, ini belajar sholat. Nah, tata cara sholat yang kedua, takbiratul ihram. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak, itu, Pak. Nah, ya, kita sambil nonton dulu nggak apa-apa ya. Nah, ketiga, nah, tata cara sholat begini nih. Keempat, ruku. Sambil dengarkan musik nggak apa-apa ya. Kelima, namanya apa? Tidak, Pak. Pak. Kemudian sujud. Cara sujudnya seperti yang di video ini, kamu diperhatikan. Ketujuh, apa namanya nih? Aan, apa namanya yang ketujuh? Duduk istiqomah apa tuh, Pak? Kalau nggak salah, Pak.
Kakinya diperhatikan kakinya nih kalau duduk nih. Tidak madal. Kemudian 8 duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat. Perhatikan kakinya ya, tata cara sholat yang baik ya. Ini ketika tahiyat, jari telunjuk yang dinaikkan. Ini kalau tahiyat terakhir sebelum salam, duduknya seperti ini. Kalau dari yang pertama, kaki kanannya, kaki kirinya didudukin, yang ini tidak, terakhir salam. Nah, itu tata cara sholat. Oke, terima kasih. Itu tata cara sholat ya. Nah, kita kembali lagi ke materi. Nah, sebelum Bapak lanjut ke materi, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada Pak, saya Pak. Nah, ini baru tata cara sholat tadi ya, ditonton ya. Apa, Aan, mau tanya apa? Ya Pak, misalnya kita lagi sholat seperti yang digambar itu Pak, tapi kakinya tidak madal gitu Pak. Mungkin karena sebab sesuatu, boleh nggak Pak? Nah, itu bukan termasuk kepada perkara yang membatalkan, berarti boleh-boleh saja. Tapi nanti tidak mendapatkan kesunahan atau aturannya. Gitu. Tanya Pak. Lagi. Gimana Igit, mau nanya apa? Nah, kalau misalkan kita pas sholat nih Pak ya, kan takbiratul ihram nih ya, kan kita kan lagi sholat. Nah, yang jatuh nih misal, nah ibaratnya, terus kita kaget, bagaimana itu Pak? Kita lanjutkan apa kita diulang kembali Pak? Coba diulangi, Igit. Tadi pertanyaannya gerak-gerak yang jelas. Ketika kita sholat, ada cecek nih jatuh, kan? Terus kita kaget, apakah kita batal atau misalkan kita lanjutkan saja Pak? Lanjutkan saja, nggak apa-apa itu, selagi tidak termasuk kepada perkara yang membatalkan sholat. Nanti ada bagian-bagian yang tentang menerangkan perkara apa saja yang membatalkan sholat. Bapak jelaskan dulu ya, biar kalau tata cara sholat tadi sudah ya, di layar sudah ada ya. Ya. Nah, terakhir Bapak mau jelasin nih sebentar tata cara hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Yang ketiga, berhadas saat melaksanakan sholat. Yang keempat, menempelnya najis di badan. Yang kelima, menempel terbukanya aurat. Yang keenam, mengubah aurat niat. Yang ketujuh, berpaling dari kiblat. Kedelapan, makan dan minum ketika sholat. Tertawa, dan terakhir mutar. Anak-anak, mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kita cukupkan dulu. Nanti pertemuan selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang zikir, baca zikir dan bacaan zikir. Pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nanti anak-anak semuanya dibuka di latihan-latihan di halaman, ada kegiatan itu di halaman 54. Kalau nanti dikerjakan di rumah, kemudian di halaman 62 nanti dikerjakan di rumah, biar nanti minggu depan sekalian Bapak review, Bapak ulangi, kemudian kita bahas bersama-sama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bacaan wal asri bareng-bareng. Silakan Aan dipimpin. Baik, sebelum kita selesai belajar atau sebelum pulang ya Pak, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bis sabri. Sampai jumpa minggu depan anak-anak semuanya. Oke, ya, tepuk tangan buat Pak Sultan. Iya, aduh di sini berisik banget ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau di sana nggak jelas suaranya ya. Ya kan, walaupun sudah dikasih ini apa namanya bocorannya, belum tentu bisa dieksekusi juga dengan baik. Oke. Tugas ya, diberikan tugas tadi ya. Pastikan kalau tugas itu tidak untuk assessment gitu, tidak dalam tujuan assessment atau evaluation. Jadi tugas itu sebagai kontrol atau sebagai pengingat bagi mereka saja. Tugas para siswa itu tidak terlalu berat juga gitu ya, hanya sebagai ini ya perpanjangan tangan kita karena kita tidak bisa terus-terusan mengingatkan mereka secara maka tugas itu setidaknya bisa menjadi pengingat mereka sehingga pada saat pertemuan berikutnya itu tugas bisa dibahas ya sebagai bridging ya atau sebagai analogi sebagai persepsi gitu ya. Jadi desain persepsi itu bisa membahas juga ya, jadi kira-kira seperti itu. Tetap assessment harus selesai ya, assessmentnya itu harus bisa dituntaskan, walaupun mau koreksinya nanti boleh, tapi setidaknya assessment sudah harus tuntas pada saat akhir pembelajaran. Sehingga refleksi, kalau bisa refleksinya begini, bapak-bapak ini saya belum nyampaikan di sini ya. Sebetulnya triknya adalah bapak-bapak nanti ke depan itu agar terhindar dari ceramah yang tanpa henti gitu ya. Pastikan penyampaian semua pembelajaran atau materinya itu kita berikan kesempatan kepada aplikasi ya, pada aplikasi, kepada media kita sudah berikan instruksi saja. Baru di ujung ada tuh yang namanya kegiatan evaluasi. Nah di ujung ada kegiatan evaluasi itu Bapak Ibu memberikan